Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, mungkin ada yang belum konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya adakan apersepsi sebelum ke materi. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya akan saya kasih hadiah. Ada jenis hewan, mungkin dulu yang dari SMP mungkin pernah belajar biologi atau mungkin IPA. Ada jenis hewan. Hewan itu adalah hewan unggas yang tidak bisa mengerami telurnya. Itu hewan apa? Jenis unggas atau yang jenis hewan yang berbulu yang tidak bisa mengerami telurnya, itu apa? Belum tahu ya? Maaf kalau belum tahu. Tidak ada yang mau jawab. Apa? Betul. Karena jawabannya terlalu banyak, saya juga tidak bisa dengar secara jelas. Hewan satu-satunya hewan unggas yang tidak bisa mengerami telurnya itu adalah itik atau bebek. Jadi bebek atau itik itu kalau menetaskan telurnya itu dibantu atau ditetaskan oleh hewan unggas yang lainnya atau dibantu dengan pengeraman modern, yaitu dengan bantuan listrik, begitu ya. Nah, itu ternyata itu ada ceritanya pasca tsunami besar dulu kala zamannya Nabi Nuh alaihi salam, maka termasuk makhluk-makhluk di dunia termasuk hewan ini banyak yang mati karena adanya banjir besar. Nabi Nuh bingung, kok banyak hewan yang hilang, banyak hewan yang mati. Maka hewan-hewan seluruh dunia ini, khususnya jenis burung, ya ada itik, ada bebek, ada entok, ada ayam, ada burung, macam-macam ya, itu dikumpulkan, dikasih penataram, upgrade, workshopnya materinya cara mengerami telur yang benar agar telur bisa menetas menjadi itik atau menjadi ayam. Suatu saat pada waktu itu materi disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Materinya apa tadi materinya? Cara mengerami telur agar bisa menetas. Karena kalau sudah tidak bisa mengerami kan habis hewan di dunia. Maka materi disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Cara mengerami telur yang baik adalah A, B, C, D, 1, 2, 3. Ada caranya, ada metodenya. Yang namanya itik, yang namanya bebek, yang kita kenal sekarang tidak bisa mengerami telurnya itu, ternyata ketika dikumpulkan dengan hewan-hewan unggas yang lainnya, itu dia itu tidak mau diam. Bebek itu kalau dikumpulkan temannya, apalagi kalau bebeknya itu perempuan, bebeknya itu bebek betina, itu tidak mau diam dia. Coba lihat bebek itu kalau sama temannya dia mesti ngomong wak 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 wak. Maaf ya bebek-bebek betina. Walhasil
akhirnya karena bebek itu ngomong sendiri dengan temannya wek tadi, ketika pada akhir workshop kan diadakan evaluasi, diadakan ujian cara mengerami telur yang benar. Dasar bebek itu kalau dikumpulkan tidak bisa diam, maka pada waktu ngerjakan soal sama sekali bebek itu tidak bisa ngerjakan, alias tidak alias maka sampai sekarang yang namanya bebek itu tidak bisa mengerami telurnya karena dia gagal tidak lulus. Mentok saja yang diam. Mentok itu kalau kumpul dengan temannya itu tidak pernah bersuara, cuman itu. Jadi kayak anak-anak ngantuk lah diterangkan. Itu aja masih lulus. Maka kesimpulan saya, Dek, halo, daripada rame atau ngomong dengan temannya, lebih baik diam atau tidur sebentar agar tidak ganggu temannya yang mendengarkan. Bagi yang bawa HP, untuk di silent atau di HP-nya yang dimatikan, bukan yang bawa HP dimatikan, tapi untuk ditahan sebentar. Maksud saya paham, lebih baik diam daripada ngomong atau mengganggu temannya. Adik-adik sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Badekan, para bapak dan ibu guru yang saya hormati, adik-adik siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Badekan yang saya cintai dan saya sayangi. Halo, saya mau tanya, adik-adik kira-kira punya cita-cita enggak? Di antara cita-cita ini adalah kesuksesan di dalam hidup, betul? Apa sukses di dalam hidup? Banyak sekali. Yang penting insya Allah saya doakan dengan lantaran dengan cara adik-adik bersekolah di SMK Negeri 1 ini, derajatnya adik-adik sekalian akan diangkat, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma pengen adik-adik kualitas derajatnya meningkat di kehidupan dunia dan akhirat. Pengen kalau sudah nanti keluar dari sini mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengen punya pacar atau suami istri yang handsome dan pretty. Pengen punya motor atau mobil yang bagus. Inilah yang dinamakan insya Allah. Halo, tiap hari kita akan berdoa. Tiap hari kita praying to our God Allah. Ya kan, berdoa kan? Iya kan? Doa yang paling sering dibaca apa adik-adik sekalian? Rabbana atina fid dunya hasanah. What's the meaning Rabbana atina fid dunya hasanah? Jangan-jangan berdoa ndak ngerti maksudnya. Halo, tiap pagi, sore, siang adik-adik berdoa. Bagaimana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau saya ambil konklusi, kalau saya ambil
Summary-nya, ringkasannya, doa itu adalah memohon kepada Allah untuk diberi kebaikan, untuk diberi kebaikan di kebaikan di pengen yang seperti yang saya tanyakan di depan, adik-adik mendapatkan kebaikan di dunia, pengen motornya bagus. Siapa yang kelas 3? Siapa yang kelas 3? Hei, sebentar lagi ujian nasional. Hei, sebentar lagi ujian. Biasanya koordinator pengawas independennya perguruan tinggi, ketuanya biasanya saya, biasanya. Jadi kalau ada yang macam-macam itu mesti berhubungan dengan Pak Kasanun dulu. Itu hati-hati, karena kita bekerja sama dengan UIN Malang. Adik-adik sekalian, pengen lulus ujian yang akan datang ini? Nek saudara tiap hari, tiap malam, tiap sore, tiap pagi adik-adik meminta kebaikan dunia, Allah bebek kilo bebek yang nyengkikik di tengah itu, bebek, kalau sampeyan pengen lulus, sampeyan masa depan pengen baik, Allah memberikan 2 syarat. Ingat ini, 2 syarat mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa itu Arabic language, in English language making up. Kalau saudara pengen derajatnya diangkat, saudara pengen memake up diri saudara, pengen menjadi lebih tinggi dan pengen menjadi sukses, peribahasa bisa mengerami sukses, mengerami telurnya, tidak seperti itu. Allah menjanjikan dalam Al-Quran, yarfa'illah, Allah akan mengangkat derajatnya. Dan kata kerjanya ini adalah kata kerja dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kata kerja yang berfungsi sekarang dan selalu terus menerus sampai mendatang. Allah berjanji, Allah akan mengangkat derajatnya, yarfa'illahul ladzina, orang-orang banyak termasuk adik-adik sekalian, insya Allah, Allahumma. Tapi syaratnya ada 2. Yang pertama, amanu minkum. Syarat orang yang diangkat derajatnya adalah orang yang beriman di antara kalian. Iman semuanya yakin ya, semuanya beriman ya, alhamdulillah. Tapi di dalam Al-Quran setiap ada kata-kata amanu, iman, mesti digandeng dengan wa amilus solihat. Amila ya'malu itu bahasa Arab, artinya bekerja. Dalam bahasa Inggrisnya orang yang beriman tidak cukup hanya percaya saja, harus beramal, harus berbuat. Perbuatannya ini adalah berbuat yang soleh. Tahu artinya soleh? Siapa tahu artinya soleh? Siapa laki-laki, siswa, siapa yang namanya soleh? Leh, apa leh artinya leh? Oke. Soleh, solihun itu ada sinonimnya. Solihun itu ada sinonimnya jayyidun, ada lagi sinonimnya thayyibun, ada sinonimnya lagi sohihun, ada sinonimnya lagi hasanun. Lagi orang ngapusi loh Pak, tenanan lagi. Artinya di dalam bahasa kita adalah baik. Maka kalau saudara minta dunya hasanah adalah kebaikan di dunia. Maka bebek, halo, pengen derajatnya diangkat oleh Allah, pengen sukses,
Allah akan mengangkat derajatnya orang. Syaratnya yang pertama yaitu beriman dan mau beramal. Amal itu artinya berbuat, bekerja. Soleh artinya benar, right. Jadi beramal soleh artinya berbuat yang baik. Dalam bahasa kita sekarang Bu Guru yang namanya bekerja secara profesional. Tentang profesional dibaca sendiri. Itu yang pertama. Maka adik-adik, jangan adik-adik berharap saya lulus dengan baik, saya akan menjadi orang yang sukses, saya akan menjadi orang hebat di dunia. Apabila satu syarat yang pertama yaitu punya keimanan dan mau berbuat beramal lah ya baiknya siswa. Artinya subhanallah pagi masuknya jam berapa? Jam 7 harus sudah masuk di kelas. Ini adalah anak yang anak yang baik, hasanah, soleh, thayyibah, jayyidah, anak yang benar, yang pengen derajatnya diangkat oleh Allah. Sehingga saya tadi dibaca di sana ada rewet, ada panis. Rewet itu di dalam bahasa Al-Qur'annya namanya jaza, pahala. Sedangkan di dalam bahasa Inggris itu ditulis yang namanya reward atau bahasa Latin. Yang kedua ada punishment, ada hukuman, ada iqab. Maka bagi adik-adik yang mau beriman dan beramal soleh, contohnya ya pakai seragam yang begini bagus semuanya. Siapa yang nggak pakai seragam itu waktunya olahraga ya, bagus. Nah ini ya. Nah ini yang pakai seragam yang bagus. Terus datang tepat pada waktunya, ini termasuk adalah perbuatan baik, perbuatan yang maka akan dikasih reward. Kalau di dunia, kalau di sekolah tentu oleh Bapak Ibu guru, dan nanti akan diberi pahala di surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Dan pahala yang dijanjikan di dunia, insya Allah adik-adik akan memperoleh kebaikan dan kesuksesan di dalam menekuni, mencari, memperoleh ilmu pengetahuan ini. Mudah-mudahan khususnya kakak-kakak kita yang sudah kelas 3, mudah-mudahan nanti di akhir tahun ujian nasional bisa lulus dengan baik. Allahumma. Syaratnya yang pertama adalah menjadi orang yang beriman dan beramal baik, amal soleh, berbuat baik. Yang kedua, syarat yang kedua, yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Halo, cowok, dengar cowok dengar ya. Oke, pengen derajatnya diangkat oleh Allah, pengen yang pertama kita harus beriman dan mampu berbuat baik, beramal yang sesuai dengan aturan. Jangan coba-coba melanggar aturan. Kalau ada yang melanggar aturan, maka akan kena yang namanya hukum. Ayo hukuman. Dalam bahasa Arabnya namanya iqabun. Apa? Iqabun, azabun, yaitu balasan yang jelek dan sekaligus adalah siksa. Bayangkan, siksa di dunia aja. Bayangkan sekolahan yang demikian bagusnya, kalau adik kena iqab, kalau kena punishment, orang tua diundang ke sekolahan. Aduh, halo,
orang tua diundang ke sekolahan terus dikasih surat bunyinya, aduh, apalagi nanti di akhir tahun yang tidak soleh, yang tidak jujur, yang tidak mau belajar, di akhir tahun akan mendapatkan punishment yang sangat berat. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi, yaitu tidak kelulusan. Mudah-mudahan kita bisa lulus dengan baik semuanya. Allahumma amin. Allahumma amin. Yang kedua, oi, halo. Yang kedua, amanu minkum. Yang kedua, utul ilma darajat. Utul ilma. Orang pertama derajatnya yang akan diangkat oleh Allah adalah orang yang beriman dan beramal apa artinya amal soleh tadi? Berbuat baik. Yang kedua yaitu orang-orang yang berilmu pengetahuan Quran. Allah ini yang bicara. Subhanallah. Dek, halo. Ini ada yang ngeluh gini, Pak Kasanun dalam. Kula niki lak omah kula lak Tanjung Gunung. Pak Kasanun dalam, omah kula niki lak Biting. Omah kula niki lak desa. Omah kula niki rak gunung. Maaf semuanya. Apakah saya bisa Pak Kasanun mencapai kesuksesan? Apakah bisa saya menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang? Tidak ada bedanya, tidak ada kriteria desa, kutha, gunung dan tidak gunung, tidak ada. Pokoknya kedua syarat ini terpenuhi, insya Allah adik-adik akan diangkat derajatnya, akan diberi reward oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Yang pertama apa tadi? Gandengannya iman apa? Beramal. Yang kedua kita harus memiliki saya lebih gunung dari saudara. Kalau sekarang kan disetain. Saya dari desa yang namanya Desa Tugu, kecamatannya Melarak sana, sudah jauh. Jadi kalau Badekan ini kecamatan yang paling barat di Kabupaten Ponorogo, Pak Kasanun rumahnya di kecamatan yang agak paling timur dan selatan. Kira-kira dari sini ya 60 kilo lah. Saya bisa soleh, saya bisa berbuat benar. Saya datang di sini jam 7 kurang. Adik-adik kadang-kadang walaupun rumahnya dekat mungkin tidak bisa soleh, ada yang datanya terlambat, itu tidak soleh namanya. Dek, saya mau ngomong pentingnya ilmu. Halo, pentingnya ilmu. Orang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kedua syaratnya adalah Tahun 70-an saya berangkat ke pondok di Al-Islam Jorsan. Orang-orang di desa saya belum ada yang sekolah, semua ngolok-ngolokkan, yo calon mudin gitu, semuanya diketawai. Dulu kalau sekolahnya pondok itu diketawai calon mudin, Bu Guru. Tapi saya diam saja karena saya yakin saya dengan sekolah, adik-adik dengan berilmu, insya Allah akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma. Halo. I want to pamer to you all. Ini anak gunung. Sampean tahu sekarang gaji saya di atas 10 juta. Wong desa katanya, maaf saya mobil tidak usah beli.
Saya mobil sudah sejak 97 dibelikan oleh kampus karena saya termasuk pimpinan. Apa saya mungkin Pak Kasanun? Sangat mungkin saya lebih desit dari saudara, saya lebih deso dari saudara, tapi maaf, sampai sekarang saya tidak berhenti menuntut ilmu. Tapi memang spesialisasi saya, mungkin adik-adik tidak tahu, karena saya spesialisasi di dalam Arabic language only and little English language. Nah, jadi saya ini hanya bisa bahasa Arab, tapi ternyata hanya satu ilmu bahasa Arab. Dengan satu ilmu bahasa Arab saya sudah bisa membuat rumah, anak-anak sekolah sudah sampai ke S2, saya mobil, saya ada sawah, saya pamerkan Pak Guru. Kenapa? Anak-anak desa biasanya pesimis, rendah diri. Karena apa? Tidak ada alasan. Walaupun kita di desa, insya Allah kita akan memperoleh derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Kapan-kapan nanti kalau dolan ke Setain Ponorogo, mampir di kantor. Wah, seperti apa dilihat di kantornya Pak Kasanun begitu ya. Nggak mungkin cah-cah iso geblak mlebu kantorku ya. Adik-adik sekalian, dua syarat. Syarat yang pertama iman dan amal. Maka jangan sampai ninggalkan sholat, jangan sampai tidak jujur, jangan sampai tidak rajin, itu anak yang soleh. Yang kedua, selalu setelah tamat di sini, selesai di sini, kalau bisa kita masih belajar terus, insya Allah derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Dengan bahasa Arab saya hampir mengelilingi dunia gratis tanpa bayar. Jadi saya sering pergi ke luar negeri itu karena saya bisa bahasa Arab. Hanya satu saja, seandainya di sini mungkin ada yang ahli mesin, yang jurusan mesin, ada yang ahli komputer dari yang jurusan memang jaringan, ada mungkin yang ahli, yang mungkin tata boga, mungkin ahli roti dari SMK 1. Jangan Anda pesimis, insya Allah walaupun hanya satu ngerti satu kabel, ahli dalam jaringan. Kenal Profesor Dr. B.J. Insinyur Habibie ya? Wah, itu dari Sulawesi sana, Ndowe Sopol. Nyun sewu, mohon maaf, Pak Habibie ini orang terpinter di dunia dalam rekayasa dirgantara. Kalau ada pesawat dibuat, ekornya itu adalah hasil penemuannya Pak Habibie, maka sampai sekarang masih mendapatkan royalti. Kalau mau kan disuruh hidup di Jerman, ndak hati ya lek cah badekan bar iki terus kon urip ning Singapura ngono. Bayang aku ndah lek bingung wae. Tapi nggak menutup kemungkinan, insya Allah adik-adik yang penting selalu bela di mana-mana. Ilmu ini adalah penting, maka kami mohon betul adik-adik sekalian, ada yang ngeluh lagi, Pak, saya ini coba lihat bintang-bintang film di TV, coba lihat para selebritis di TV, apa semuanya ganteng? Tidak, ada yang namanya bopak di YKS itu ya. Oke, tahu ya, ada yang namanya adul, ya kan? Kurang jelek apa ucok baba, ya kan? Kurang katro apa tukul, ya enggak? Tidak semuanya seperti Luna Maya, iya kan? Tidak semuanya seperti Raffi Ahmad, iya kan? Tidak semuanya seperti Sahrul Khan. Ternyata yono sing duwe desit nemen kaya sebagian kamu sekalian.
Neng ternyata sampean pengen tahu penghasilannya Tukul, profesional Tukul, punya ilmu tentang entertain. Tukul sekali tampil 1 jam di televisi minimal 25 juta rupiah. Ya podo karo kerja tandur nggonamu. Maka adik-adik sekalian, kalau anda adik-adik sekali pengen betul pengen bisa mengerami telurnya, ayo pengen bisa telurnya bisa menetas, tadi kan saya sampaikan, saudara punya modal. Yang pertama Allah memberikan modal kita, yaitu modal fisik. Fisik kita luar biasa. Wah, jan bocah ganteng-gantengnya ayu-ayune ini lah. Saya yakin anda ini lebih cantik daripada Omas. Lah Omas aja bisa kaya, ya nggak? Iya nggak? Anda lebih cantik dari Melani, ya nggak? Kerasa nggak lebih cantik dengan Melani, oke? Tapi kenapa anda tidak bisa tampil di TV dan tidak bisa hebat? Karena belum. Insya Allah 2 persyaratan. 1, anda mau beriman, beramal soleh, dan yang kedua kita miliki ilmu. Insya Allah kita akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma. Mulai saat ini sing si aras-arasen yang kerjanya tiap hari hanya gini aja. Iya, janji kalau punya pulsa 5.000 itu sehat anak-anak itu. Tapi kalau sudah kehabisan pulsa kayak pitik gering, setelah dapat transferan pulsa 5.000, wah sehat kembali. Orang yang kerjaannya seperti itu jangan harapkan memperoleh kesuksesan di dunia. Karena orang yang seperti itu tiap hari kerjaannya gini, itu mentalnya mental buruh, mental pemban. Jenggumun roh HP sik dipijet piye. Oh lah, utun. Ya, maka lebih baik kita buka ayo belajar sekarang ini. Nah kalau yang sudah bos betul kan enggak kemana-mana, enggak bawa HP, wong yang bawakan sekretaris. Hebat. Dan saya lihat yang ada di dalam ini, yang ada di luar sana semuanya handsome, di sini semuanya pretty. Saya yakin anda, insya Allah kita akan mendapatkan dunya hasanah. Allahumma. Maka adik-adik sekalian jangan lupa, ayo selalu sholatnya dirajinkan ya. Oke. Wis cantik pakai jilbab, rajin, mobil motornya bagus, ndak pernah kenapa nih semen, nanti di ujian lulus, tamat sekolah langsung kuliah, setelah kuliah bisa kerja, setelah kerja dapat suami ganteng. Yes. Lah yang dapat panesemen, wis gak pate ayu, sekolah ratau mlebu, wani nyeng gurune, nakal, melarat, montore elek, HP reneng pulsane. Ngono kok iso-iso gaya lho kondi. Maka insya Allah walaupun nyun sewu kurang kaya sedikit, ditambal dengan iman, ditambal dengan ilmu, insya Allah kita akan memperoleh yang namanya dunya hasanah, akhirah hasanah. Allahumma. Maka ayo mulai sekarang meditasi, kita selalu berdoa kepada Allah, diberi modal sudah sebaik ini, cantik-cantiknya. Yang kedua diberi otak kita. Yang terakhir yaitu berdoa.
Ayo ayo bersama-sama sekali lagi berdoa yang paling dikabulkan oleh Allah adalah sholat. Sholat itu bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya artinya doa, dalam bahasa Inggrisnya apa? Ya omongmu praying mang, wah doa, yalah pokoknya insya Allah kok anda rajin sholat, sinaune tenanan dan anda baik-baik saja, insya Allah jaminan masa yang akan datang adalah masa datang yang cerah dan berhasil. Allahumma amin. Mari berdoa bersama ridhoan lillah wa li syafaati Rasulillah. Yang masih rame di luar, mari berdoa bersama membaca Fatihah. Mau ngerjakan apa saja, coba ini mulai ujian yang akan datang, di samping belajar yang sungguh-sungguh, Anda banyak-banyak membaca doa Fatihah. Insya Allah segala keinginan kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ridhoan lillah wa li syafaati Rasulillah wa li husni niyah sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al auladana auladan sholihin, auladan alimin, auladan arifin, auladan abidin, auladan sholihin, auladan nafi'in, auladan abidin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada ujian yang terakhir. Siapa yang bisa jawab ini, saya membawa uang 2,5 juta. Siapa yang hafal ayat yang saya baca, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, 100.000. Tidak ada, maka 100.000 saya tarik kembali. Siapa yang bisa mengartikan ayat tersebut? Oh, enggak ada, saya tarik lagi 100.000. Saya naikkan ini, saya naikkan. Siapa yang bisa mengkonklusi, summary, mengambil conclusion? Wow, bahasa Inggrisnya ndak apa iki, konklusi ya ora ngerti, summary ya ora ngerti. Ya. Dalam bahasa Arabnya namanya istimbat. Ada 3 pokok yang kemungkinan, yang dimungkinkan kita akan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Beriman, beramal soleh. Yang kedua yang ketiga jangan lupa doa yang paling dimakbulkan oleh Allah adalah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.